Halo Candidators, selamat datang di University Story bersama aku, Ramzi. So, hari ini aku mau share pengalaman aku bagaimana prosesku mendapatkan ini semua and how's my life in Australia as a uni student. Pokoknya tonton sampai habis ya. Dan kalau ditanya kenapa aku ingin melanjutkan studi di luar negeri, jujur aja aku sebenarnya dari kecil pengen banget kuliah di luar negeri. Hidup di negara maju, mendapatkan akses pendidikan kualitas tinggi, memahami culture-nya, dan bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Tetapi aku pikir kalau itu semua cuma mimpi yang gak bisa aku gapai. Alasan utamanya ya biaya. Nah, tapi setelah aku cari-cari informasi, rupanya banyak sekali beasiswa pendidikan ke luar negeri. Dan aku pikir itu satu-satunya caraku meraih impianku dulu. Dan itulah yang selama ini menjadi motivasiku. Lalu, kenapa sekarang aku pilih Australia sebagai negara tujuanku? Nah, tentunya aku punya pertimbangan sendiri ya tentang hal ini. Pertama, Australia punya pendidikan kelas dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari universitas-universitas di Australia yang menduduki peringkat global yang tinggi. Nah, kemudian Aussie juga punya masyarakat yang diverse dengan banyak sekali latar belakang etnis dan budaya dari seluruh dunia, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif yang cocok untuk pelajar menurutku. Nah, ketiga, Aussie juga merupakan negara yang relatif aman. Kualitas hidupnya tinggi, fasilitas umumnya baik, serta pemandangan alamnya juga bagus. Oh ya, sekarang aku sedang menempuh studiku di University of New South Wales, Sydney, bachelor degree dengan major in statistics. Nah, kenapa statistics? Ya, aku memang dari dulu suka sama matematika dan data-data gitu lah guys. Ya, apalagi di era saat ini, statistika diperlukan di semua bidang kehidupan. Nah, kalau ditanya, gimana perasaannya bisa lolos sebagai early BEAM? Tentunya I feel so grateful. Nah, karena jujur aja, aku nggak bisa bayangin sebelumnya bisa lanjut S1 di luar negeri dan kuliah di universitas top dunia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana prosesku dari awal hingga ditetapkan sebagai early BEAM. Nah, jadi untuk prosesku mendapatkan BEAM ini, aku bagi menjadi 3 tahap. Nah, pertama, tahap seleksi BEAM program persiapan S1 luar negeri atau non-degree program. Nah, apa sih BEAM non-degree program ini? Nah, BEAM non-degree ini adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa kelas 11 SMA sederajat berprestasi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pembinaan intensif tentang persiapan untuk mendaftar kuliah di luar negeri. Nah, fasilitas program ini terdiri dari English course, IELTS atau TOEFL beserta tesnya, lalu ada kursus SAT atau ACT juga beserta tesnya, lalu ada program pengayaan non-akademik seperti social project, kemudian layanan college counseling, dan application ke universitas luar negeri. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih? Untuk proses seleksi administrasi yang diperlukan yaitu pertama, pastikan kalian merupakan siswa kelas 11 SMA atau sederajat di Indonesia. Yang kedua, memiliki prestasi baik secara akademik maupun non-akademik minimal sebagai finalis tingkat nasional selama 3 tahun terakhir yang sudah melalui proses kurasi oleh Pusplastas bagi ajang yang diadakan bukan oleh Pusplastas. Nah, lalu ada sertifikat tes bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL, atau boleh juga Duolingo Practice Test. Dan kemudian menyusun 3 buah esai aplikasi dalam bahasa Inggris. Dan terakhir adalah dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti nilai raport, surat pernyataan, dan lain-lain. Nah, buat detailnya bisa dicek di buklet BEAM ya. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, selanjutnya adalah seleksi substansi dan wawancara sebagai tahapan terakhir. Nah, kalau sudah lolos, barulah kemudian mengikuti program persiapan dari Pusplastas selama kurang dari 1 tahun. Oh ya, untuk program ini kebanyakan dilaksanakan secara online. Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu proses application ke universitas luar negeri. Nah, di tahap ini, kami diberikan kebebasan untuk mendaftar ke universitas pilihan kami yang sudah diberikan listnya oleh BEAM. Ya, waktu itu kurang lebih jumlahnya ada 100 dan semuanya merupakan univ top dunia. Nah, goalsnya adalah kalian mendapatkan letter of acceptance atau LOA dari universitas yang sudah didaftar. Nah, lalu bagaimana dengan kampusku sendiri, UNSW? Apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar ke sini? Untuk UNSW, persyaratannya itu perlu IELTS dengan overall score itu above 6.5. Lalu ada SAT, minimal skornya itu tergantung dengan major yang kalian pilih ya. Tapi kalau nggak salah itu sekitar 1.200 ke atas. Lalu ada essay, transkrip nilai raport semasa SMA,
dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti paspor dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, sulit gak sih diterima di sini? Ya, menurutku it depends. So, as long as kalian meet the requirements-nya, lalu nilai kalian bagus, izin-nya berkualitas, maka besar kemungkinan kalian akan diterima oleh UNSW. Dan sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu proses seleksi LOA. Nah, setelah mendapatkan LOA dari universitas yang sudah di-apply, lalu kita mengajukan LOA tersebut ke BIM untuk selanjutnya mendapatkan letter of guarantee atau LOG, sehingga secara resmi ditetapkan sebagai warga beasiswa Indonesia Maju. Dari apa yang aku udah alamin, tantangan terbesarnya sih di perjuangan mendapatkan prestasi, sehingga mendapatkan kesempatan sebagai warga BIM non-degree. Nah, waktu itu aku pakai prestasiku di bidang Olimpiade Matematika. Nah, kemudian kesulitan lainnya itu di program persiapan itu sendiri. Nah, bagaimana memanage waktu dengan baik, apalagi kami juga sebagai siswa SMA yang sama seperti umumnya yang punya kesibukan masing-masing. Ya, termasuk aku juga waktu itu lumayan aktif di organisasi dan lomba. Ya, selain itu harus mempertahankan nilai di kelas, lanjut mengikuti program persiapan BIM setelah full day school. Nah, sampai-sampai aku juga dulu sering nginep di sekolah by the way. Nah, dan aku jalan itu semua sebagai anak kos. Pokoknya beneran hektik pada waktu itu. Tetapi pengalaman itu semua sangat worth dengan apa yang aku dapetin saat ini. By the way, aku udah jalanin kehidupanku di sini selama 2 bulan as a student. Ya, aku cukup menikmati kehidupanku sekarang. Oh ya, fun fact, di Aussie ini kebanyakan toko itu udah tutup pas sore hari. Jadi pas malam itu beneran sepi guys. Ya, awal-awalnya juga aku agak heran sih. Padahal Sydney itu kan merupakan kota metropolitan, tapi nightlife-nya kok kurang gitu. Nah, itu salah satu culture shock yang aku alami. Kemudian juga Aussie punya banyak slang words. Nah, mereka terbiasa untuk menyikat kata. Ya, contohnya, kalau mau bilang afternoon itu cukup artful, lalu McDonald's menjadi Mac's, dan masih banyak lagi. Tantangan hidup di sini juga pasti ada ya, seperti language barrier dan mengatur keuangan, terutama untuk housing di sini yang sangat mahal. Nah, kalau aku di sini tinggal di sebuah unit di apartemen yang itu dibagi jadi 6 orang. Lalu pengeluaran besar yang lainnya itu untuk makan. Jadi aku di sini jadi sering masak sendiri guys. Nah, padahal di Indo aku jarang banget namanya menyentuh dapur. Oh ya, by the way banyak yang tanya, aku kerja atau nggak di sini. So, untuk saat ini aku nggak kerja ya guys, karena memang perintah dari negara untuk fokus studi. Selain itu, aku masih baru di sini. Nah, tapi aku punya plan untuk mengikuti internship yang sesuai dengan jurusanku ke depannya. Nah, gimana dengan pengalamanku sebagai student di UNSW? Yang menurutku seru sih. Nah, karena di sini dosen-dosen itu pada friendly guys. Jadi proses pengajaran itu jadi lebih asyik. Lalu pembelajaran itu juga cenderung berpusat ke mahasiswa. Jadwalnya juga fleksibel. Lalu interaksi di luar kelas seperti diskusi dan konsultasi itu jauh lebih terbuka. Nah, termasuk juga pada kurikulumnya. Sebagai contoh, kita bisa mengambil course di luar faculty kita. Fasilitas penunjang juga oke. Nah, salah satu yang aku paling suka di sini itu banyak event di kampus dan sering banget ada privates. Lalu aku juga suka bangunan UNSW yang looks-nya itu modern. Ya, kalau minusnya sih banyak tangga. Jadi kalau aku punya kelas di lower campus, lalu punya kelas selanjutnya di upper campus, itu capek banget buat jalan. Itu dia cerita dari aku. So, buat teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, aku punya beberapa tips nih untuk kalian. Nah, menurutku, hal yang paling penting itu bisa dijawab dengan satu kata, informasi. So, teman-teman harus pintar-pintar nih cari informasi di beasiswa di luar sana yang kalian bisa coba. Kalian juga harus berani keluar dari zona nyaman dan melihat keluar sana. Selain kalian juga harus punya kemampuan akademik yang baik, kalian juga harus berbanyak pengalaman dengan aktif ikut berbagai lomba yang berkualitas, ikut organisasi, volunteering. Ya, itu semua sangat useful menurutku. Lalu tipsku yang lain itu adalah cari relasi atau teman yang seperjuangan denganmu. Ya, contohnya sebagai college hunter, kalian bisa saling share info di komunitas kalian, lalu menjadi support system satu sama lain, sehingga kalian tidak akan merasa jenuh dan perjuangan kalian akan menjadi lebih bermakna. Nah, buat para college hunter, pesanku semangat terus buat kalian, teruslah berusaha, dan jangan pernah takut untuk gagal karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Ingat, kesempatan itu dicari, bukan diberi. Nah, itu semua dari aku dan rasanya bisa berbagi pengalaman. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh DM aja aku ke Instagram. Ya, thank you yang sudah menonton and stay tuned for konten menarik lainnya dari Candidate College. Bye.